Oke, selamat datang di channel YouTube saya di channel Ruang Para Bintang. Nah, kali ini kita akan coba membahas soal-soal untuk ujian UTBK 2020 tentang tes potensi skolastik yaitu kuantitatif. Nah, ya, kita akan coba bahas di sini. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian semua supaya terlatih di UTBK 2020 yang akan dilaksanakan di bulan Juli nanti ya. Oke, nah jadi sebelum kita masuk ke soal-soalnya, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu channel ini di channel Ruang Para Bintang. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng dan notifikasinya. Oke, semoga kita bisa terus berbagi di channel ini. Oke, sekarang kita coba langsung bahas di soal berikutnya ya. Kita coba bahas langsung ke soalnya saja. Kita mulai dari soal yang pertama. Nah, boleh dicek dulu soal-soalnya di sini. Ini kita masuk di soal yang pertama. Nanti kita akan bahas ada 15 soal ya. Nah, di sini ada soalnya bisa kita lihat. Ya. Ini ada 15. Oke. Kita coba tes dulu dari mulai soal yang pertama ya. Oke. Nah, kita mulai dari soal yang pertama. Oke. Tentukan nilai yang tepat untuk mengisi tanda tanya pada segitiga berikut. Nah, soal ini sudah mungkin biasa dijawab, tapi semua cara-cara yang digunakan harus memiliki pola yang sama. Misalnya, kalau misalnya kita lihat ini, contohnya, ini kan ada 3 angka di sini, ini. Jadi, pertanyaannya kita lihat di mana dia ditanya, berarti di sini. Nah, berarti kita coba kalikan, kita cari caranya, mungkin dikali, dibagi, dijumlah, dikurang, atau dikuadratkan. Nah, kita buat di sini, kenapa dia bisa 20? Berarti mungkin 10 kita kalikan 12, baru kita bagi dengan 6. Berarti 120 kita bagi 6 sama dengan 20. C ya, berarti benar. Nah, yang ini kita coba, berarti X ya, itu tanda tanya. 32 kali 8 kita bagi dengan 16. Berarti 32 dibagi 4, 8. Ini bagi 4, ini juga 4. Ini kita bagi kemarin 2. Jadi jawabannya adalah 16. Oke, jadi jawabannya adalah B. Jadi silakan dicoba sendiri ya. Dicoba sendiri caranya, bagaimana cara menjawabnya. Oke, itu dia untuk soal nomor 1. Kita lanjutkan di soal nomor 2. Kita coba bahas ya, bisa dilihat dulu. Tentukan nilai yang tepat untuk mengisi tanda tanya pada segitiga berikut. Nah, jadi yang ditanya itu di sini ya. Nah, coba kita pikirkan bagaimana caranya bisa dapat 44. Nah, ya. Jadi kita coba lihat, berarti dari sini kita coba 8, ya kan? Berarti ini 8 kita kali 4 dengan ini. Kemudian kita tambahkan dengan 12. Maka 32 tambah 12 sama dengan 44. Nah, ini kita ikuti cara yang sama. 9 kali 5 ditambah 20 berarti 45 tambah 20 sama dengan 65. Ini juga berarti 10 kali 3 tambah 23. Berarti 30 tambah 23 sama dengan 53.
Maka jawabannya adalah C ya. Oke, itu dia untuk soal nomor 2. Nah, berikutnya kita akan jawab di soal nomor 3. Nah, silakan dipahami ya. Oke, kita masuk di soal nomor 3. Tentukan nilai yang tepat untuk mengisi tanda tanya pada segitiga berikut. Nah, ini yang ditanya. Nah, misalkan X ya. Nah, kenapa dia bisa menjadi 41? Nah, mungkin kita coba kalikan ini angkanya yang ada di sini 10, 5, 9 ya. Berarti kita coba 41 sama dengan 5 kali 10 ya dikurangi dengan 9. Berarti 50 kurang 9 sama dengan 41. Oke, kemudian ini kita coba buat berarti X sama dengan, ya kan? Berarti dari sini 9 kali 7 kita kurangi 11. Berarti 63 dikurang 11 adalah 52. Jadi jawabannya adalah D. Oke, itu dia. Kita lanjut di soal berikutnya. Oke, kita bahas soal nomor 4 ya. Nah, kita coba bahas soal nomor 4. Tentukan bilangan yang tepat ya, bilangan atau nilai yang tepat untuk mengisi tanda tanya pada segi 4 berikut. Nah, jadi kita coba pikirkan A13, B16, C26, D30, E56. Nah, jadi yang ditanya itu di sini, ya kan? Kita buat X. Nah, X-nya sama dengan di sini 23 sama dengan. Nah, jadi mungkin kita buat di sini, kita coba 7 ya kan? 7 kalau kita kalikan dengan misalnya 4 ya kan, 28 kita kurangi. Nah, ini salah ya. Jadi kalau misalnya ini kita buat misalnya 7 ya kan kali 5, 7 kali 5 dikurang dengan 3 kali 4. Udah, berarti ini kita peroleh jadinya 35 dikurangi dengan 12 sama dengan 23. Nah, ini berarti kita buat 8 kali 7 dikurangi dengan 6 kali 5. Berarti 56 dikurangi 30 sama dengan 26. Jadi jawabannya adalah C. Oke, itu dia untuk soal nomor 4 ya. Jadi sebenarnya kuncinya adalah kecepatan ya, kecepatan dalam menalar ya. Jadi makanya di ujian TPS kali ini memang harus kita lebih cepat gitu. Oke. Kita masuk ke nomor 5 ya. Tentukan nilai yang tepat untuk mengisi tanda tanya pada segitiga berikut. Nah, ini kita perhatikan 14 di sini karena yang di tengah yang ditanya. Di sini 14 ya kan? Maka kita hubungkan 10, 5, 7. Di sini ada 3 segitiga, maka kita buat bagaimana caranya memperolehnya ya kan. Nah, dari sini bisa kita buat misalnya kita coba kalikan 14 itu dari mana ya? 10 ya kan? Kita kali 7 ya, 10 kali 7 kita bagi 5. Jadi 70 bagi 5 berarti 14. Nah, 18 itu dari, berarti kita samakan caranya 8 kali 9 ya kan? Kemudian kita bagi dengan 4. Maka jawabannya 18. Ikuti ini 24 kita kali 5 kita bagi 3 itulah X. Berarti X sama dengan 40 ya. Oke, jawabannya adalah D. Oke, itu untuk soal nomor 5 ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang masih belum, ikuti terus ya cara-caranya dengan pola-pola yang baru ya. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 6. Masih di menentukan yang di sini. Kita
kita coba cari A 6, B 7, C 8, D 9, E 10. Jadi kita lihat di sini bagaimana kok bisa jawabannya di sini 10 gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita coba buat misalnya dari sini kita buat ya, berarti 10 ya kan sama dengan 30 bagi 2 dikurangi 5 ya. Berarti coba dulu, berarti 15 dikurang 5 sama dengan 10. Oke, yang ini kita buat berarti X sama dengan 45, kemudian kita bagi 3, kita kurang 9. Berarti 15 dikurang 9 sama dengan 6. Oke, jawabannya adalah A ya. Oke, itu dia untuk soal nomor 6. Sangat mudah ya. Oke, lanjut. Kita masuk ke soal nomor 7. Tentukan nilai yang tepat untuk mengisi tanda tanya pada segi 4 berikut. Nah, kita lihat di sini A3, B4, 5, 7, 9. Oke, kita coba cari polanya. Ini kenapa bisa 10 ya? Oke, dari sini kayaknya dapat 10 itu sama dengan, ini kita kalikan 12 kali 10 kita bagi dengan 3 kali 4. Jadi jawabannya 10. Kemudian di sini 25 itu sama dengan, kita ikuti caranya, 12 kali 7 bagi dengan 6 kali 5 ya. Berarti coba kita cek ini jadinya berapa ini? Bisa enggak? Berarti di sini 2, 14. Nah, di sini salah ya. Berarti di sini bisa kita katakan dia salah. Maka ini polanya salah. Maka kita ganti dengan pola yang lain. Misalnya kita coba contoh 4 kali 3 ya. 4 kali 3 atau misalnya 12 kali 4 ya. Atau ini kemari ya. Ini 10 kali 4 dikurang 36 mungkin bisa ya. Nah, coba kita cek dulu. Oke, jadi kita coba cara yang lain tadi ya. Berarti kita coba misalnya dari sini. 10 itu sama dengan 4 kali 3 ya. Ditambah 10 kita kurangi 12. Maka jawabannya 22 kita kurangi dengan 2. Di sini 22 kurang 12 ya. Maka jawabannya adalah 10. Oke. Yang ini kita ikuti 25 sama dengan 5 kali 6 tambah 7 dikurang 12. Berarti 37 kurang 12 berarti 25 pas ya. Nah, berarti X sama dengan 5 kali 8 ditambah 7 kurang 40. Berarti 47 kurang 40 itu berarti 7. Oke, maka jawabannya adalah D ya. D. Oke, sekarang kita masuk soal nomor 8. Tentukan nilai yang tepat untuk mengisi tanda tanya pada segi 4 berikut. A10, B8, C6, D3, E2 ya. Nah, jadi kita lihat di sini ada 4, 60, 3, 12, 11, 5, 45, 10, 6, 5, 25, 4, 8. Nah, jadi coba kita pikirkan bagaimana cara penyelesaian ini ya. Nah, oke, kita coba lihat. Di sini kalau kita coba misalnya ya, dari sini 60 kita bagi dengan 3, 20. Kemudian kita tambahkan dengan 12, berarti 32. Ini kemarin salah ya. Nah, kalau kita buat misalnya 60 bagi 4 ya, berarti 15. Kemudian kita buat kemari berarti dia 36 dikurang 15 berarti salah ya. Q21 bukan 11. Oke, lanjut. Kalau kita buat misalnya dari sini 60 misalnya kita bagi 12 berarti 5 ya kan. Kemudian dari sini kita buat kemari 5 tambah 4 ya kan. 9 tambah 3 12 ini 11.
Nah, oke, berarti kita coba cara yang lain ya. Oke, jadi kita coba cara yang ini, misalnya kita buat berarti 11, ya kan, 11 sama dengan 60, ya, 60 kita bagi dengan 4, baru kita kurangi dengan 12 dibagi 3. Berarti 15 dikurang 4, berarti 11, pas ya. Kita tes kemari, berarti 6. Nah, 6 itu adalah 40 kita bagi 5 kurang 10 bagi 5. Berarti 8 kita kurang 2 sama dengan 6. Berarti X sama dengan ini 25 bagi 5 dikurang 8 bagi 4. Berarti 5 kita kurangi 2, berarti jawabannya 3. Oke, jawabannya adalah D ya. Oke, kita lanjut di soal berikutnya ya. Nah, kita masuk di soal nomor 9. Tentukan nilai yang tepat untuk mengisi tanda tanya pada segitiga berikut. Nah, 8, 12, 14, 18, 28. Nah, kita tes. Di sini ada 2, 5 ini. Nah, jadi kita coba buat, berarti ini kenapa bisa 45, ya kan? Berarti dari 20 ditambah 2, di 20 kali 2 tambah 5 ya. Berarti 40 tambah 5 sama dengan 45. Nah, yang ini berarti X sama dengan 6 kali 3 ditambahkan dengan 10, 18 ditambah 10 sama dengan 28. Jawabannya adalah E ya. Oke, itu untuk soal nomor 9. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, next kita lanjut di soal nomor 10. Nah, kita lanjut di soal nomor 10 ya. Kita lanjut di soal nomor 10. Ini tadi. Oke, sekarang kita lanjut kembali di soal nomor 10 ya. Tentukan nilai yang tepat untuk mengisi tanda tanya pada segitiga berikut. A 14, B 16, C 18, D 20, D 24. Nah, coba kita lihat di sini yang di sini dibuat tanda tanya ya. Oke, sekarang kita langsung jawab. Berarti kita cek 9 sama dengan ya, berarti dari 1 tambah 2 ya, kita kalikan 3. 1 tambah 2 kali 3, berarti jadinya 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi yang ini berarti X sama dengan 4 tambah 5 ya kan, kita kali 2, berarti 9 kali 2 sama dengan 18. Jadi jawabannya adalah C. Oke, itu dia untuk soal nomor 10 ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 11 ya. Oke, kita masuk di soal nomor 11. Tentukan nilai yang tepat untuk mengisi tanda tanya pada segitiga berikut. A 22, B 36, C 68, D 52, E 51. Nah, coba kita lihat di sini ya bagaimana jawabannya ya. Nah, kita lihat di sini ini 35 ya. Di sini dia yang ditanya. Nah, berarti dari sini kita peroleh dari mana bisa misalnya 35, maka kita buat dari sini boleh 35 itu sama dengan 10 kita kali 5 ya. Kemudian kita kurangi dengan 5 kali 3. Jadi 50 kita kurang 15 sama dengan 35. Nah, jadi yang ini berarti kita buat X dari sini berarti 4 kali 7 kita kurangi dengan 7 kali 11. Bagaimana kira-kira? Nah,
kita kurangi dengan 77. Maka ini tidak ada jawabannya. Berarti ada cara yang lain, ya kan? Nah, kita coba cara yang lain. Nah, kita tes misalnya dengan cara yang lain. Oke, ini kita buat caranya, berarti misalnya dari sini boleh. Nah, ya, berarti misalnya 35, ya kan, boleh kita buat berarti 10 kali 3, ya. Kita tambahkan 5, berarti 30 tambah 5, berarti 35, pas ya. Nah, di sini kita coba berarti X sama dengan 4 kali 11, ya. Kita tambahkan 7, berarti 44 tambah 7 adalah 51. Jadi jawabannya adalah E, ya. Oke, itu dia untuk soal nomor 11. Kita lanjut di soal nomor 12, ya. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 12, ya. Nah, kita lihat di sini ditentukan nilai yang tepat untuk menguji tanda tanya pada segi 4 berikut. Jawabannya 73, 56, 46, 70, 76. Nah, 2, 5, 3, 4, 43. Nah, jadi kalau kita cek di sini mana yang kita gunakan caranya, ya. Jadi kita buat di sini, dia minta jawabannya harus 43, yang di sini berapa, ya. Jadi mungkin di sini bisa kita cari dari sini 4 kali 5 tambah 4 kali 5, 20 kali 2 tambah 3. 5 kali 2 kali 7 tambah 6, ya boleh. Nah, kita coba tes, berarti 43 sama dengan 4 dikali 5 dikali 2 ditambah 3 sama dengan 40 tambah 3, 43. Sedangkan di sini adalah X sama dengan, kita ikuti, 5 kali 2 dikali 7 tambah 6. 70 tambah 6 sama dengan 76. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini bisa dipahami, ya. Kita lanjutkan di soal berikutnya. Oke, sekarang kita lanjutkan di soal berikutnya. Oke, sekarang kita lanjutkan di soal nomor 13, ya. Tentukan nilai yang tepat untuk mengisi tanda tanya pada segitiga berikut: A 123, B 124, C 125, D 126, E 127. Coba kita perhatikan, ini 19, ya kan? Ini 76, ini yang ditanya. Oke, berarti kita lihat 19 sama dengan, ini kita coba 2 kita kali 7 kita tambahkan dengan 5, maka dia 14 ditambah 5, 19. Oke, untuk yang pertama benar. Kita cek yang kedua, 8 kali 9 kita tambahkan dengan 4, 72 tambah 4 berarti 76. Oke, benar, berarti kita ulangi yang pertama, ya. Nanti X sama dengan 24 kali 5 ditambah 3, 123. Jadi jawabannya adalah A, ya. Oke, itu dia untuk soal nomor 13. Kita lanjut di soal nomor 14, ya. Kita coba lanjutkan di soal nomor 14. Ini dia soal nomor 14. Tentukan nilai yang tepat untuk mengisi tanda tanya pada segitiga berikut: A6, 7, B8, B12, B15. Nah, kita coba lihat di sini, ya kan. Nah, boleh kita cek 2, 5, 30. Jadi kita mau cari dulu nilai 12 ini dari mana. Saya buat dulu 12, berarti saya coba bagikan 30 bagi 5 bagi 5 kalikan dengan 2, berarti 6 kali 2 berarti 12. Coba kita hitung kembali, berarti 45 dibagi 9, ya. Kita lihat X berarti 45 kita bagi 9, kemudian kita kali 3, berarti 5 kali 3, 15. Oke, ternyata ada jawabannya E,
Oke ya. Oke, itu untuk soal nomor 14. Next kita lanjut kembali di soal yang terakhir, di soal nomor 15. Yuk kita bahas soal terakhir. Nah, kita lihat soal nomor 15 di sini. Tentukan nilai yang tepat untuk menguji tanda tanya pada segi 4 berikut. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Nah, di sini bisa kita cek. Ini 18 ya. Kita buat langsung berapa jawabannya untuk mengisi kotak yang ketiga. Nah, saya buatkan 12 dengan 40 saya kalikan 4 kali 12 kemudian dikurang 10 kali 3. Jadi 48 dikurang 30 18. Benar. Kemudian yang ini berarti saya buatkan dengan cara sama 12 kali 5. Kemudian saya kurangi dengan 6 kali 7. Berarti 60 dikurang 42 berarti 18. Oke, benar. Kemudian yang terakhir adalah saya buat 9 kali 5 dikurang 8 kali 3. 45 dikurang 24 sama dengan 21. Oke, jawabannya adalah B. Oke, itu dia untuk soal ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Demikianlah cara menyelesaikan soal-soal bentuk seperti ini. Yaitu tes soal kuantitatif yang di bagian kuantitatif. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kita akan coba lagi buat videonya di part yang kedua mengenai pola gambar yang berbeda ya. Oke, jadi saya ingatkan kembali subscribe channel ini. Silakan ditunggu pembahasan yang lain di video part yang kedua. Oke,